wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in azwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba al-ayah. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Alhamdulillah tahdits bi nikmah, puja-puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Wabil khusus kepada keluarga Bapak Epa Saipuddin yang telah diberikan nikmat oleh Allah, kabar dan bukan kabar lagi. Ini sudah ditentukan waktunya nikah, berarti itu sudah mendapatkan nikmat. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, walaupun baru kabar, tapi kabarnya pasti itu udah dapat nikmat. Apalagi ini sudah ditentukan waktunya, sudah ada waktu, tempatnya, dan semuanya sudah disiapkan, berarti sudah pasti nikmatnya. Maka wajar ketika kita mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Dan kenapa bagusnya di awal? Karena salah satunya adalah ada nasihat. Nasihat bagi yang mau nikah. Momennya tepat. Beda dengan setelah nikah. Kalau pas sudah nikah, syukuran ngaji mau dikupingkeun ku calon mempelai teh. Dan geus nikah oge gitu. Tapi kalau belum, itu lebih bagus, maka walimatul urusnya. Walimah mau nikah, ya, walimatun nikah atau walimatul urusnya. Alhamdulillah, salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh suri teladan kepada kita bagaimana mengarungi keluarga yang benar sehingga mendapatkan hikmah dari nikah, yaitu yang sering kita doakan, yang sering kita sebutkan, sakinah, mawadah, warahmah. Karena Allah menyebutkan litaskunu, salah satu hikmah daripada nikah litaskunu, supaya sakinah gitu ya. Nah, Nabilah yang mencontohkan bagaimana nikah yang benar melahirkan hikmah tadi, sakinah, mawadah, warahmah. Mudah-mudahan kita doakan calon mempelai Muhammad Syahrain Basirisa ya, dengan Lili Awalia. Mudah-mudahan sesuai dengan tadi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mudah-mudahan litaskun sakinah, mawadah, warahmah gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga, keluarga kita diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah gitu ya. Alhamdulillah. Bagaimana sih nikah itu? Jelas kata Allah tadi, fankihu. Di situ kalimahnya kalimah fi'il. Fi'il itu pekerjaan.
Jadi nikah itu adalah ibadah fisik, juga pesak. Dalam untaya pesakan mah susah, ya fisik ya pesak. Maka di situ fiilnya fiil amar. Kalau amar itu perintahan. Bahkan dalam usul fikih al aslu fil amri lil wujub. Asal perintahan menunjukkan wajib. Ila ma dalla, kecuali ada korena, ada yang menunjukkan tidak wajib. Nah, di sini fankihu, Allah menyuruh fankihu, nikahlah. Mata wajar kata Nabi tadi, nikah itu sunnati. Ya, kata Rasul, an nikahu sunnati, paman ragiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu salah satu sunnahku. Maka barang siapa yang tidak senang terhadap nikah, itu bukan golonganku. Nah, itu Pak, kumaha lamun abdi tos teu aya istrina. Kumaha atuh lamun udah enggak ada istrinya. Pernah nikah? Pernah, tapi sekarang sudah enggak. Ya udah, kalau pernah mah udah pernah, berarti bukan berarti harus ada saat ini, bukan. Pernah nikah. Walaupun sekarang sudah tidak ada istrinya, meninggal atau meninggalkan mungkin. Ya, anu penting mah udah nikah. Nah, itu udah diakui umat Nabi. Kalau kita tidak suka nikah karena karir misalkan, udahlah, udah karir aja aku mah gitu. Nah, enggak senang nikah, maka itu tidak diakui oleh Rasul umatnya. Maka tadi disebutkan di sini kata Rasul, ulang lagi, hamidallahu wa asna alaihi wa qala lakinna ana usalli wa anamu wa asumu wa aftiru wa atajawwaju an-nisa. Nah, jadi ini kronologisnya gini, atau asbabul wurudnya kalau dalam hadis ya. Asbabul wurudnya gini. Ada orang yang sedang cinta terhadap ibadah. Sedang cinta-cintanya terhadap ibadah, datanglah kepada istri Rasul. Ya Ummal Mukminin, wahai ibunya jalma mukmin, orang-orang mukmin, bagaimana cara sholatnya Rasul? Sholat Rasul itu hebat, sampai kakinya juga bengkak, lama berdirinya. Dan kadang-kadang ketika malam aku tidur, pas naon teh lilir teh naon lilir? Lilir tenan terbangun lilir we lah pokoknya. Pas lilir Nabi teh masih sholat ngalinur atuh mendusin ating lah pokoknya mata lilir we lah. Bangun sejenak lah. Pas bangun Nabi sedang sholat, saya tidur lagi. Nah, pas saya bangun lagi masih tidur masih sholat. Wah, Nabi mah gitu. Maka orang tersebut, kalau setelah itu aku pun setiap malam tidak akan tidur, mau sholat terus gitu. Kemudian ada seorang lagi, gimana saumnya Rasul? Aduh, saum Rasul itu Masya Allah ya Karim, dia itu awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Senin, Kamis, puasa terus. Maka kata orang itu, aku juga mau puasa setiap hari gitu. Yang ketiga, gimana dengan istrinya? Kadang-kadang kalau Rasul itu kan kalau sedang ibadah kayaknya lupa aja ke istrinya teh. Aku juga enggak mau nikah gitu. 3 orang tersebut sudah janji semalam tidak akan tidur, mau tahajud terus. Yang kedua ingin puasa terus, yang ketiga tidak akan menyentuh istrinya. Maka dijawab oleh Rasul, lakini ana usolli, ya aku sholat, wa anamu, tapi aku juga tidur. Maksudnya tadi tahajud, kadang-kadang aku tidur juga, tahajud juga, sholat juga, iya. Dan aku juga wa asumu, saum, iya. Tapi wa aftiru, aku juga fitrah, aku juga bangun, buka puasa. Dan wa utajawwaju an-nisa, dan aku juga nikah dengan istri-istriku. Itu istriku nikah. Maka disitulah terus, maka barang siapa paman ragiba an sunnati falaisa minni,
Barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan golonganku. Itu asbabul wurudnya gitu. Jadi ada orang-orang yang sedang cinta terhadap ibadah sampai enggak mau tidur. Orang mau dibalik, bukan enggak mau tidur, enggak mau bangun orang gitunya. Orang yang satu lagi sampai dia tidak mau buka, mau puasa tiap hari. Orang dibalik, untuk enggak mau puasa tiap hari. Kita mah. Nah, satu lagi saya enggak mau nikah, enggak mau menyentuh istri. Orang hayang nanti menyentuh wae kan gitu dibalik gitu ya. Nah ini orang-orang saking cintanya. Terus gimana, siapa aturannya, siapa yang harus nikah itu Bu? Yang disunahkan nikah tadi, satu kata Rasul tadi, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Ya, yang dipanggil di sini para pemuda ya. Bukan para ya orang tua, enggak. Ya ma'syarus syabab gitu. Wahai orang-orang muda, bukan orang-orang tua, ya, yang dipanggil, yang disuruh oleh Nabi itu orang muda, anak muda. Ya ma'syarasy syabab manistata'a, barang siapa yang mampu minkum di antara kalian alba'ah, biayanya, nafkahnya. Ya, jadi panggilannya siapa? Rija. Nah, rija syarat yang pertama harus alba'ah, harus punya uangnya, sudah punya, ngebiayaannya sudah mampu, sudah kerja. Alhamdulillah, berarti udah alba'ah. Satu, harus sudah alba'ah. Jangan ini mah ya Allah can ge punya kerja hayang kawin atau yang sarakeun anak batur. Harus alba'ah dulu, kata Nabi, harus alba'ah yang mampu untuk membiayai. Kenapa? Karena maaf, Rasul ketika nikah itu membawa mas kawinnya berapa? Banyak sekali. Dan kata para ulama, itu nikah itu bagusnya laki-laki yang soleh itu ingin memberi mas kawin yang terbaik, yang paling bagus, yang paling banyak mas kawinnya. Itu laki-laki yang soleh. Tapi perempuan yang solehah memohon mas kawinnya kepada calon suaminya tidak memberatkan. Itu ya, dalam Islam itu harus saling. Si calon suaminya ingin memberikan yang terbaik, tapi calon istrinya tidak mau menyusahkan. Sudahlah seadanya aja. Gitu. Hebat tuh. Satu harus alba'ah dulu. Harus mampu. Patajawad, silakan nikah. Kenapa? Apa hikmahnya nikah? Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sudah nikah itu mata kita akan terpejam. Kalau sudah nikah, mual matanya enggak akan jelalatan lagi. Sok tanyakan utus nikahnya. Taruh tunggal tinggal ka batur kan? Keur di dieu mah keur eueuh mah gitu. Kenapa kata Rasul kalau sudah nikah itu matanya akan lilbas, basornya apa? Al-ghaddu. Matanya akan terpejam, memejamkan matanya gitu kalau sudah nikah. Nah, berarti kalau belum nyampe ke sini berarti nikahnya belum sampai hikmahnya. Karena nikah itu kata Rasul akan membuat kita terjaga matanya, tidak akan melihat lagi orang lain. Nah, kenapa? Fa innahu, sesungguhnya nikah aghaddu lil basar, akan memejamkan matamu. Makanya kata ulama kalau kita misalkan di luar pas lihat yang lebih mencerang, pas lihat ya Allah, langsung dia tutup, ya Allah aku juga punya yang halal. Itu mah mencerang kita lain halal teu halal, geus balikan halal. Gitu. Cukup gitu. Maka fa innahu tadi sini aghaddu lil basar. Apalagi wa ahsanu lil farji, menjaga kehormatan. Dengan adanya nikah maka menjaga kehormatan, termasuk menjaga farjinya. Tidak ngecernya tuh aya.
Gimana kalau enggak mampu, belum al-ba'ah tadi belum? Maka wa lam yastati fa'alaihi bisawm. Kalau tidak mampu, belum mampu, tapi sudah mau nikah, aduh tapi belum mampu, gimana caranya? Maka kata Rasul, saum. Insya Allah kalau saum mah tidak akan syahwat. Kalau benar saumna menurutnya, orang keur saum sukses. Kaliernya. Kalau yang benar tuh ya, maka bisaum fa innahu lahu wijaun, itu perisai, saum itu perisai untukmu. Gitu. Kedua, tadi yang pertama apa? Harus al-ba'ah. Kedua tadi, fankihu, nikahilah olehmu ma toba. Yang kedua, nikahilah yang toba. Apa toba itu? Tajib. Apa tajib itu? Cantik. Jadi Allah nyuruh kita itu milih wanita yang cantik. Cek saha mi warang anu janda nu geus kolot teu aya na Al-Qur'an. Nikahilah janda-janda tua, cek saha. Cek Allah mah toba yang thayyib. Ya. Jadi harus yang thayyib, yang cantik gitu. Kenapa? Supaya yang cantik, supaya henteu tingali di kabatur gitu. Tadi kan ada nunggu cantik mah geus lah boga urang kayak gitu. Nah, coba lamun orang aya misalkan asa jadi wae kan riweuh kitu ningali batur kan riweuh itu. Jadi yang cantik matoba. Yang ketiga, pastikan minan nisa, harus perempuan yang benar, yang tulen, yang asli wanitanya, lain kajajaden wanitana, lain luna cinta apa cinta itu sah lain. Itu anu laki-laki tapi perempuan laki-laki, eta teh laki-laki asli itu perempuan, laki tapi jadi perempuan gitu. Operasi tak bisi nu kitu, eta kan kudu di dieu geus pastikan minan nisa, kudu pastikan wanitanya gitu. Kenapa? Karena salah satu hikmah daripada nikah itu adalah keturunan. Kalau laki-laki gitu kan nggak mungkin ada keturunan gitu, walaupun cantik. Cinta Luna cantik cenanya teuing mana atunya ngan rame we ning dulunya rame cantik. Nah, jadi minan nisa, pastikan nisa wanita di sini. Maka kalau sudah dipastikan wanita, boleh sok nikah olehmu. Nah, maaf, Imam Hanafi itu menyebutkan nikah itu sama dengan jual beli. Nikah itu sama dengan jual beli. Makanya ada khitbah. Kan diawali dengan khitbah. Khitbah itu sedang nawar itu namanya. Sedang apa? Nawar. Khitbah itu tunangan. Jadi tunangan itu sedang nawar. Sedang nawar. Nah, nawar karena nikah itu untuk jangka panjang, nawarnya boleh agak lama gitu. Boleh. Maka kata para ulama, bahkan dalam hadis haram hukumnya kita menawar sesuatu atau barang atau orang yang sedang ditawar oleh orang lain. Haram gitu. Makanya kan di sunah masuk di ciriannya, anu tos dilamar tos di naon di hitbah sok di cirian ku cincin tunangan. Eta teh lamun tos tunangan berarti tos ditawar sama orang lain, tidak boleh diganggu. Dah haram menawar tawaran orang lain, kecuali sudah dilepaskan, ang terjadi gitu. Misalkan terjadi, ya itu mah boleh ditawar lagi. Nah, ini sama jual beli juga, kata Imam Hanafi sama dengan jual beli. Ketika ada orang lain sedang nawar, kita tuh seneng, udahlah sama aku ditawar berapa? 10.000 lah, udah sama saya mah 15.000, nggak boleh sedang ditawar oleh orang lain, haram hukumnya. Pun sedang dilamar, Allah sebelum janur kuning melengkung di depan rumah itu masih milik, tidak bisa dalam Islam. Sudah dihitbah nggak bisa, udah gitu, nggak bisa, kecuali kalau sudah dilepas itu dipasak itu boleh gitu ya. Jangankan baru hitbah, sudah nikah pun kalau sudah dilepas, sudah dicerai itu boleh, tapi hati-hati ya.
hati-hati kalau baru dicerai itu kan ada idah. Sebelum idah beres, kemudian ada bicara-bicara apa, sindir sampir gitu, disindir-sindiran gitu. Misalkan, teteh nanti kalau udah beres idah jangan ke siapa-siapa ya, sama aku aja. Nah itu nggak sah tuh nikah. Kenapa? Karena sudah ditawar padahal masih idah, haram tuh hukumnya, nggak boleh. Walaupun nikahnya setelah beres idah, tapi sudah ditawar di awal, nggak boleh tuh. Atau sini sampir, teteh, insya Allah teteh masih muda, cantik, pasti masih banyak yang mau. Tenang aja teh, kalem. Kalau tidak ada aku AA we. Nah itu sedang idah, tidak boleh itu. Ya, kalau sudah nikah tuh. Nah jadi kalau sudah beres idahnya boleh gitu nikah lagi. Jangankan baru khitbah, sudah nikah pun kalau sudah cerai mah bisa dinikah lagi. Nah ini fankihu ma thabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Di sini maaf kalau saya sih memahami di sini karena ada qarinah yang lain, bukan suruhan. Masna 2, sulasa dan 3, waruba dan 4. Wate kan dan ya. Nikahilah olehmu istri 2 dan 3 dan 4. Jadi seberapa istrinya? Seberapa? 2 dan 3 dan 4. 9 tuh. Mata wajar kalau ada ustad istrinya 9 dan Al-Qur'an oge cenah 2 dan 3 dan 4. Kan waw itu kan dan itu mutlakul jam'i, kata santri mah itu. Mutlakul jam'i itu dikumpulkan 2 dan 3 dan 4. Tapi Imam Syafi'i khusus menafsirkan di situ wawunya bimana au, bimana atau 2 atau 3 atau 4. Jadi kita disuruh nikah berapa? 2, 9, 2 atau 3 atau 4 atau itu. Teu aya hiji heula, teu aya 2 langsung. 2, 3 atau 4. Kata Imam Syafi'i atau teh hanya wa inta dilu, ujung ayatnya lihat wa inta dilu fawahida. Kalau kamu yakin tidak bisa adil, udah cukup 1. Tanya ke istri sok coba, ibu, hari ibu merasa didolimi enggak sama aku gitu, sama bapak. Kalau masih merasa didolimi berarti can adil, kan kebalikan dolim teh adil. Nah kan tadi harus adil. Kalau baru 1 saja sudah dolim ke istrinya, apalagi banyak. Makanya kalau masih dolim mah cukup 1. Kenapa? Lihat Nabi nikahnya beberapa orang, 9 lah taruh yang kita kenal, 11 lah semuanya. Apakah ada permusuhan atau ada papaseaan lah gitu antara masing-masing? Tidak, semuanya soleh, semuanya rela. Kalau kita bisa gitu mah pek teh teuing menang tuh ya. Jadi bukan sunnah tapi boleh nikah 2, 3, 4. Tapi kalau bisa adil, hiji ge can bisa adil gitu. Komo ieu nya ja baru mah erek nyungu sayang 2 untuk meruntung mau ada ini kan gitu ya. Tak boleh tenanaun mah enggak, silahkan. Itu kan Al-Qur'an boleh matobalak minasta masna wasulah sawar urba gitunya. Nah kemudian apa sih supaya bisa sakinah mawadah warahmah, nikahnya harus bagaimana itu. Jadi nikahnya dimulai dari 1, niatnya yang benar. Nah, niatnya benar, niat ibadah, niat untuk membuat orang-orang Islam, melahirkan keturunan-keturunan Islam. Kan kalau kita nikah berarti kan anak-anak kita juga akan Islam tuh. Kan ngeislamin orang lain mah susah. Tuh ngeislamkan budak, mata kan kalau banyak anaknya tuh mengislamkan banyak tuh. Anak-anak tuh Islam semua gitu. Tuh mantap bagus tuh, tapi yang di KB lah gitu. Sung loba euy budak mah ngarana Islam kan tuh. Bagus.
Maka Nabi bangga kepada umatnya yang anaknya banyak. Kenapa? Karena membuat umat Nabi banyak. Mata Nabi bangga tuh. Kalau yang banyak anaknya teh gitu. Makanya wajar kata Nabi, nikahilah al-ba'ah gitunya. Istri apa yang harus dinikah? Tajawwaju al-walud. Jadi gitu kata Nabi. Nikahilah calon istrimu yang walud, yang renai. Renai. Huh? Oh, turunan banyak anaknya gitu. Oh, subur lah gitu. Jadi anaknya bakal banyak gitu. Disuruh tuh al-walud gitunya. Al-walud. Fa inni mukatsira bikumul anbiya gitu. Jadi Masya Allah ya Karim, ketika kita memperbanyaknya anak-anak kita, berarti memperbanyak umat Nabi gitu. Alhamdulillahnya nikah tuh. Jadi nikah itu satu, niatnya harus benar karena Allah. Niatkan. Yang kedua kaf, nikah, nakaha, nun, niat, dua kaf. Kaf itu apa? Kaifiat. Apa kaifiat? Tata cara. Bagaimana tata caranya? Tadi dimulai dengan khitbah. Maka di dalam Islam itu kan tidak ada pacaran. Ada juga ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Mengenal. Mengenal apa? Mengenal sifat, karakter. Kenapa? Karena setelah nikah, masalah apapun. So, sebelum nikah mah kita dikasih kopi keur pacaran, keur bobogohan, keur ta'aruf, dikasih kopi ku calon teh. Kita kan gumpur ngambil, pas ngambil gumpur gubruk murah kita kopi teh jatuh bahe. Cek calon istri orang kumaha? Enggak apa-apa, oh kan ini kubogoh kene. Enggak apa-apa, nanti ambil lagi aja. Ini kotor, gampang dielap. Atau gimana ini kotor lagi, dicuci gampang. Coba kalau sudah nikah bukan gitu. Pas kita dikasih sama istri murah, cik atuh daroba gawe ibu teh sing neuleuh gitu. Beda loh kalau sudah nikah itu sekecil apapun jadi masalah. Makanya harus siap dalam nikah itu, mental harus siap. So coba masalah anak jadi pasya, masalah sekecil apapun jadi pasya. Kenapa? Ada iblis nyuruh ke salah satu tentaranya untuk menggoda supaya keluarga itu cerai. Siapa yang menggoda keluarga teh? Mang siapa? Setan namanya saha? Mang Dasim. Eta setannya khusus untuk mencerai. Itu mah tugasnya untuk supaya cerai aja suami istri. Itu Dasim ngaranna. Ay urang ayahnya ngaran Mang Dasim. Itu tukang ngaruntakeun gitu. Tukang ngaruntakeun gitunya. Nah, itu khusus. Nah, itu mah setan mah, kenapa setan tuh berhasil? Karena profesional. Kalau yang menggoda sholat, dia menggoda sholat aja. Kalau menggoda di keluarga, sekecil apapun jadi masalah, itu Dasim namanya. Dijadikan masalah, jadikan besar gitu. Nah, maka hati-hati aja ya. Kalau sudah nikah mah bedanya. Kalau sekarang mah aduh, coba si Neng tijali ke, aduh gimana Neng, sakit enggak gitu. Coba lihat AA, coba terkirit enggak, ayo ke dokter atuh. Enggak usah, ayo bisa gimana. Kalau sudah nikah, tijali ke cik sing neuleuh. Beda kalau udah nikah mah, wah ya Allah karim, beda enggak bahasana ge. Cik atuh udah pakai atuh mata gitu, beda tuh ini. Kalau belum nikah mau ya Allah ya karim. Kenapa? Karena belum ada Dasim. Kalau sudah nikah ada Dasim tuh, digoda sekecil apapun gitu. Jangankan gitulah, kita macet segala macet. Kita, Bu, kemana kita macet nih? Mending kesini. Ke sana gitu. Mending kesini atuh. Masuk ke rumah Allah gitu. Pekte lebih macet, ku macet istri. Tuh nya dateng ngawaro. Wah tuh dah ini tuh nyaho, pas ya masalah macet ge. So kalau sebelum nikah mah deh, aduh gimana teh macet? Gak apa-apa, tenang, kita nikmati saja. Gitu. Sebelum nikah beda kalau sudah nikah. Makanya hati-hati di sini ketika sudah nikah. Dan ketika belum nikah itu kan setan tuh ngagoda, jadi semuanya serba indah.
hujanan indah. Tapi kalau sudah nikah hujanan, wah kamu tuh udah sehat lu, mawa payung payung jas hujan jadi kehujanan, wah jadi masalah sudah nikah mah. Kita hati-hati kaifiyat tata cara. Maka tadi salah satunya kata Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini apa? Bicara kita ke Nabi, kayak Nabi manggil ke istrinya apa? Ya Humairah, artinya pipinya yang kemerah-merahan. Itu siapa yang dipanggil itu? Aisyah. Aisyah itu kan putih. Ketika dipuji sama Nabi, merah pipinya. Oh, yang putih ketika tersipu malu itu semakin merona, semakin cantik, maka disebut Humairah. Dicatat oleh orang permata mah, oh berarti yang cantik teh pipina beureum, maka di beureman we pipina make bencoy. Wadah kumaha pipina. Ya itu mah enggak apa, bukan disengaja. Bahkan kita kan enggak cukup kumerah kan, nu hejo aya, nu koneng aya, pokoknya siga stopan mobil segerupa gitu aya gitunya. Nah Aisyah itu Nabi menyebutkan ke istrinya, enggak jarang-jarang menyebutkan namanya, enggak, tapi sebutan-sebutan yang disenangi. Ke Khadijah Al-Kubro, itu agung, mulia gitu, yang mulia, yang agung gitu. Ke Fatimah Al-Jahra gitu, ke Putrina gitu. Ari orang nyebut ka istri kumaha? Hai. Beb. Alus nyebut beb mah. Beb gitu nya. Udah ke gaya. Beb, kerja dulu ya. Siap beb dulu, keren. Gitu bagusnya. Sebetulnya kita sebutannya apa? Boleh saja sebutan masih sebetulnya, mau papih, mau mami. Papih jeung mamihnya. Naon deui? Dedi, jangan naon Dedi mah. Ya boleh lah, tapi tetap saja walaupun boleh, nggak ada larangan, tapi harus lihat situasi juga. Misalkan di kampung, tukang macul, tukang ngaramet, hek disebutan teh mamih jeung papi, keren coba. Dadah papi. Dadah mami, bade ka mana? Bade macul. Bade ka mana? Bade ngaramet. Nya papi mami teh jadi masalah sebetulnya, kan asa kurang pas we gitu nya. Asa kurang pas kan sok papi mami tapi ayo bade ke macul gitu, bade ngaramet kurang pas gitu. Jadi sesuaikan. Enggak usah sebetulnya kan istilahnya enggak usah ke Arab-Araban jadi abi, umi. Sebetulnya enggak gitu juga sih. Abi dan umi itu artinya bapak dan emak gitu ya. Gitu boleh apapun namanya situ ya. Kan di kita mah ada lagi bunda gitunya. Bunda jeung naon? Jeung panda. Ai bunda mah jeung panda baru. Bolehlah naon we sebutan bebas. Gitu ya, silakanlah atau apapun. Tetapi Nabi juga Nabi itu sering menyebutkan istri-istrinya itu yang disenangi gitu. Disenangi, apa yang disenanginya disebutkan oleh Nabi gitu. Jeung Nabi kan suatu ketika kata Aisyah yang sering meriwayatkan hadis. Kenapa Aisyah itu kan cerdas, masih muda, cerdas, makanya yang paling banyak meriwayatkan hadis istrinya itu Aisyah. Suatu ketika Aisyah ngambil air hangat kemudian minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bismillah dulu kalau minum itu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disimpan sama Aisyah teh. Datang Rasul, wahai Aisyah, aku mau minum itu. Boleh ya Rasul. Tadi di mana kamu minumnya, di sebelah mana? Di sebelah sini ya Rasul. Leguk di tempat Aisyahnya. Alhamdulillah. Kata Aisyah, ya Rasul itu bekas aku, padahal aku sedang haid. Enggak, aku ingin merasakan apa yang kamu rasakan. Gitu. Masya Allah ya Karim. Lamun orang bekat istri
Bu, tadi minum di belah mana? Di dia. Oh, balikkan. Gawat. Enggak, Nabi itu di situ. Bahkan Nabi itu hebatnya, romantisnya Nabi. Nabi pernah ngajak lari dengan Aisyah. Aisyah tuh wah semangat. Wah lari, tapi kan kalah kan namanya perempuan gitu ya. Tapi Nabi melankan sendiri sedikit gitu terus. Tapi enggak kelihatan. Oh, kemudian Aisyah nyusul, menang. Oh, hore, aku juara. Kata Nabi, oke, sekarang kamu juara, nanti aku yang akan bisa juara, kata Nabi. Suatu ketika Aisyah ngajak lagi, ya Rasul, ayo kita lari lagi. Lari, Nabi dikencengan. Kata Nabi, aku sekarang yang menang. Oh, seri kita sekecil itu Nabi, seneng Nabi. Bahkan Nabi itu ketika Aisyah murka, Nabi kekoronangan gitu ya. Cek urang mah di Sunda mah mean gitu nya. Me gitu ngaheureuyang itu Nabi. Masya Allah ya Karim gitu. Itu hebatnya Nabi nya. Bahkan Nabi itu sering membantu istrinya gitu. Itu disebut dengan kaifiyat, tata caranya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Satu bicaranya tadi yang ma'ruf saja ya. Satu apa? Yang kedua apa? Fi'li. Nah, fi'li itu Nabi itu tidak pernah memukul, tidak pernah memarahi. Nabi itu tidak pernah KDRT, tidak pernah. Apalagi KDRW aja enggak. Lebih berat KDRT gente, Nabi apalagi KDRW jangan gitu ya. Nabi tidak pernah gitu, tidak pernah itu. Hebat gitu. Nah, yang kedua fi'li, Nabi itu lembut kepada bicaranya. Kemudian yang ketiga ma'ruf di sini apa aja? Nafkah. Jadi Nabi itu memberi nafkah kepada istri itu, wah Masya Allah ya Karim, tidak pernah pelit. Wah bro-broan gitu. Nabi itu hebat gitu. Makanya kalau kata-kata ulama, ini kalau ada suaminya yang pelit, boleh istrinya nyuri dari harta suaminya seukuran kebutuhannya, nggak haram katanya. Nu koret dah, tak tong koret, Nabi gitu koret ke istri itu, bro-broan gitu. Tanah apa kok? Bahkan kata Nabi bagusnya makan itu seminggu sekali harus yang bergizi. Itu nafkah. 3 bulan sekali ganti bajunya, pangmeli kenu anyar. Itu teh kewajiban kita tuh. Nafkah gitu, harus ma'ruf itu. Wa asyirun bil ma'ruf itu nafkah. Ya minimal katanya itu setengah tahun sekali lah gitu. Atau kita mah setahun sekali lah lebaran atau ya gitu lumayan. Gitu. Itu ma'ruf. Yang keempatnya ma'rufnya fil mabit. Tidur. Jadi dalam Islam tidak boleh tidur suami istri itu pisah ranjang, tidak boleh. Ada saya mah udah tua tuh geus karolot, itu bisa, tetap ya harus satu ranjang. Dan bagusnya gini, betul kata Rasul, kita itu bagusnya laki-laki menghadap kiblat dan istri menghadap suami. Ulang lagi, si suaminya menghadap kiblat dan istrinya menghadap suami. Berarti kepalanya sebelah utara. Jadi si suaminya menghadap kiblat, si istri menghadap suami. Itu sunnahnya gitu. Tong patongong tonggong. Narang ke ieu non teh temok enggak. Allah, Pak Ustad, dari udah tidur mah kan gaya bebas. Heeh, hari geus tidur mah gaya bebas. Tapi mimitina mulainya minimal tuh. Nah itu mabitnya. Jadi mabitnya tidak boleh. Itu wasyiruh nabil ma'ruf namanya ya. Jadi satu dalam qaulnya, dalam ucapan, dua fi'lunnya, yang ketiga nafkah, yang keempat mabit, tidur. Itu tidak boleh. Enggak, itu harus wasyiruhun nabil ma'ruf. Baru haknya nakaha dapat hikmah. Apa hikmahnya? Tadi sakinah mawadah warahmah. Ketika niatnya benar, kaifiyatnya benar, tata caranya benar, insya Allah bakal dapat sakinah. Apa sakinah itu? Tenang, tentram. Lamun cek urang Sunda mah tiis ceuli herang panon, teu loba dedengian, teu loba dedeuregan. Tenang, itu disebut sakinah namanya. Mawadah, saling cinta. Jadi kata siapa nggak ada cinta, harus saling cinta. Mawadah warahmah, saling sayang gitu. Maka itu kita sering doa sakinah mawadah warahmah. Sebetulnya itu mah hikmah.
Tidak akan dapat hikmah kalau niatnya nggak benar, kaifiatnya nggak benar. Maka tadi niat yang bagus, kaifiatnya yang benar. Kaifiatnya minimal tadi satu ayat aja, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan ma'ruf. Ma'rufnya 4 yang tadi. Nah, mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan keluarga yang akan dibangunnya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya. Insya Allah mudah-mudahan. Dah kata Nabi ya, kalau ingin disempurnakan rezekinya harus nikah. Dan nggak akan sempurna rezekinya sebelum nikah. Maka insya Allah mudah-mudahan kata ulama 2 bulan sampai 3 bulan pas nikah, setelah nikah jangan doa apa-apa, doa minta rezeki saja. Karena itu sedang dibuka oleh Allah pintu rezeki. 3 bulan tuh. 3 bulan pas setelah nikah itu pintu rezeki dibukakan oleh Allah. Maka minta rezeki di situ yang halalan, thayyiban, mubarakan, wasi'an lagi gitu. Gitunya. Jadi rezeki yang halalan, wasi'an, thayyiban, mubarakan gitu. Tah, aduh, Pak Ustad abdi terang kapungkur sugante teu kitu paingan hese atuh kumaha abdi nikah deui kitu. Ngarahayang doa eta. Ayeuna we doana sing nyaan gitu ya, insyaallah gitu ya aja ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Yang mudah-mudahan ini kebaikan nikah dengan nikahnya itu jadi kebaikan baik di dunia maupun di akhiratnya. Ya, kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang diminta mau ngaji apa? 3 menit. Ada? Anissa. Apa? Cakapnya. Kita doa sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا رزاق يا وهاب يا كافي يا مغني يا مجيب السائلين استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله من الحاضرين والحاضرات في أمور الدنيا والآخرة استجب دعاء Bapak Pak Saibuddin ya Allah istajib doa Muhammad Asyahraini Basirisa ya Allah istajib doa Lili Awalia ya Allah Allahumma ja'al Muhammad Syahraini sang Lili Awalia mudah-mudahan keluarganya sakinah mawadah warahmah ya Allah Allahumma ja'al usratan birahmatika Allahumma alif wa ahsin wa aslih baina Muhammad Syahraini Basirisa sang Lili Awalia kama allafta kama ahsanta kama aslahta baina Adam wa Hawa wa baina Ibrahim wa Sarah wa baina Yusuf wa Zulaikha wa baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra wa baina Alil Murtad wa Fatimatul Jahra Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al ijabah wal barakah bisiril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.